Bencana alam berupa banjir sudah menjadi santapan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah, termasuk ibu kota. Ternyata, bukan hanya ibu kota Jakarta yang terkena dampak banjir. Masih banyak daerah yang rutin dilanda banjir namun tidak mendapat perhatian media, salah satunya Jawa Barat. Kebersihan sungai untuk membuang sampah yang menumpuk penting untuk meminimalisir terjadinya kerusakan akibat banjir. Sayangnya, tidak banyak orang yang mau bergotong royong membersihkan sungai secara sadar. Untungnya, ada 5 sekawan asal Bandung yang bahu-membahu untuk membersihkan sungai yang ada di sekitar mereka. Mereka adalah Pandawara Group. Bagaimana kisah awal mulanya? Mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kelompok Pandawara ramai diperbincangkan akhir-akhir ini atas aksinya membersihkan limbah sungai dengan alat sederhana. Tidak main-main, operasi pembersihan sampah sungai ini bukan sekadar sampah biasa, melainkan gunungan sampah yang menutupi sungai. Grup Pandawara adalah 5 anak muda asal Bandung yang bersahabat sejak SMA. Mereka memiliki visi dan misi yang sama, tidak hanya untuk persahabatan, tetapi juga untuk menjaga kebersihan sungai. Grup Pandawara adalah Muhammad Ihsan, Gilang Rahma, Agung Permana, Rafli Pasha, dan Rifki Sadullah yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Pandawara Group memiliki motto yaitu, bukan membersihkan tapi mengurangi. Pandawara diambil dari 2 kata, yang pertama Pandawa yang diambil dari kisah pewayangan. 5 anggota yang ada saat ini konon terinspirasi dari 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Seperti kita ketahui bersama, Wara berarti dari kabar baik, yang sejalan dengan misi mereka untuk membersihkan lingkungan, sehingga juga membawa kabar baik menjadikan lingkungan bersih dan sehat. Dari 5 tokoh wayang tadi, Pandawara ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian sungai, dan senantiasa memberikan kabar baik. Awal terbentuknya Pandawara Group pada 8 bulan yang lalu dikarenakan 5 pemuda tersebut tinggal di mana daerah tersebut sering terjadi banjir apabila hujan dan banjir tersebut kerap terjadi. Salah satu anggota bernama Agung, mengaku sejak kecil kerap mengalami banjir, bahkan pernah banjir setinggi dada. Oleh karena itu, mereka pun bergerak untuk membenahi salah satu penyebab banjir, yakni penumpukan sampah di sungai. Pandawara Group memulai pembersihan sungai di sekitar tempat tinggal mereka, lalu satu persatu sungai yang memiliki sampah menumpuk dan sampai total sudah ada 30 sungai dan saluran air yang mereka bersihkan di kawasan Bandung Selatan. Berdasarkan laporan yang diunggah di dalam sosial media Instagram @Pandawara Group pada Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022, menyebutkan bahwa pada tahun 2022 tim Pandawara telah menjelajahi 78 sungai yang mencangkup sungai besar, sungai kecil, serta gat dan berhasil mengumpulkan sebanyak 4.511 kantong sampah dengan berat sampah yang terhitung mencapai 27.066 kg. Atas aksi kepedulian tersebut Pandawara Group dinobatkan menjadi TikTok Local Heroes 2022 pada acara Year on TikTok 2022. Pandawara Group semakin viral di media sosial, baik di TikTok, Instagram maupun Twitter karena aksinya yang sangat menginspirasi banyak orang. Kegiatan yang sangat menginspirasi banyak orang ini pun akhirnya Pandawara Group mendapatkan penghargaan dari TikTok Local Heroes 2022. Kami berlima janji kepada diri sendiri untuk jadiin movement ini sebagai habit. Kami juga sudah ngomong ke teman-teman di media sosial kalau jangan jadikan ini sebagai tren, karena tren itu kan gak selamanya ada. Bisa tiba-tiba hilang. Alangkah baiknya dijadikan habit saja, ujar mereka, mengutip CXO Media. Di daerah tempat tinggal kami, kalau hujan turun dengan curah yang sedikit tinggi, air sungai langsung naik dan banjir. Jadi, kami ini adalah korban banjir, ujar Gilang menimpali. Mereka bersepakat untuk membuat gerakan yang bisa menginspirasi masyarakat untuk mengurangi sampah.
Visi kita adalah bukan membersihkan, tetapi mengurangi, tegas Rifki. Pandawa Group memulai gerakan bersih-bersih sampah dengan fokus di sungai dan selokan yang ada di sekitar permukiman mereka. Dalam akun Instagramnya, mereka mengunggah hasil rekapitulasi pencapaian kerja keras selama 2022. Tolong masyarakat Indonesia yang melihat kegiatan kita di TikTok untuk tidak dijadikan tren karena yang namanya tren tidak selamanya ada. Alangkah baiknya dijadikan sebagai habit atau kebiasaan, pesan Gilang. Meskipun banyak pujian, ternyata aksi mulia Pandawara Group ini juga mendapatkan cibiran dari beberapa warganet. Ada yang mengatakan bahwa mereka hanya mengejar sensasi dan membersihkan lingkungan hanya karena konten. Aksi mereka pun akhirnya sampai kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan memberikan apresiasi kepada para pemuda tersebut, mengajak makan siang serta perawatan wajah dan rambut. Tukang BERSIH2 sampah ini ditraktir makan siang dan bersih-bersih wajah dan rambut. Biar kinclong seperti kinclongnya kebersihan lingkungan yang selalu kita impikan, tulis Ridwan Kamil seperti dikutip dari Instagram @ridwankamil pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2023. Berharap jika aksi Pandawara Group ini bisa menginspirasi masyarakat dan hadir di kota-kota lainnya di Indonesia. Pak Ridwan Kamil juga menyentil pada orang yang selalu membuang sampah sembarangan. Bahkan di tempat suci Masjid Al-Jabar pun sebagian warga masih buang sampah sembarangan, tulis Pak Ridwan Kamil dikutip dari unggahan Instagramnya, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. Menurut saya kegiatan ini sangat menginspirasi masyarakat di luar sana. Adanya kegiatan Pandawara Group ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir. Kita semua tahu apa yang mereka lakukan. Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda akan ku guncangkan dunia. Namun, Pandawara Group membuktikan cukup 5 pemuda untuk menyadarkan kita semua. Mereka tidak perlu berkata-kata tapi mereka langsung menunjukkan bukti nyata, bahwa alam kita Indonesia rusak karena manusia, sampah kita, kotoran kita, dibuang sembarangan seakan kita menutup mata. Dan di saat ada bencana kita menyalahkan sang penguasa. Biarkan Pandawara Group menjadi contoh untuk semua, jika tidak ada dukungan dari sang penguasa itu artinya kita wajib mendukung mereka. Mereka tidak pernah meminta dukungan, tapi menjaga lingkungan bukan cuma tugas mereka. Para pemuda yang berpendidikan ini mengajak para masyarakat untuk peduli dengan lingkungan dengan cara memulai dari diri sendiri lalu menyebar kegiatan mereka di media sosial agar para warganet yang melihat dapat terinspirasi dan meningkatkan kesadaran diri akan lingkungan sekitarnya. 5 para pemuda ini rela tidak dibayar untuk membersihkan sungai-sungai dan got yang penuh dengan sampah. Ini adalah pemuda-pemuda langka, di mana kebanyakan para remaja seusia mereka menghabiskan waktu berjam-jam rebahan sambil main HP. Jangan jadi sekumpulan pemuda yang meresah Indonesia tapi jadilah para pemuda yang peduli akan lingkungan sekitarnya. Semoga semakin banyak lagi orang-orang seperti mereka. Hal ini sesuai dengan harapan yang ditulis pada keterangan postingan sosial media TikTok @Pandawara Group pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, yaitu 2023 dengan kesadaran yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita sebagai warga negara Indonesia sama-sama bekerja untuk mewujudkan negeri yang bebas sampah. Ayo para pemuda bangun dan bergerak mengubah dunia khususnya negara tercinta kita, Indonesia. Itulah kisah Pandawara yang bisa menginspirasi kita untuk terjun langsung membersihkan sampah. Semoga dengan adanya Pandawara ini, bisa jadi motivasi kaula muda untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.